Pegang tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Iden Rusdi, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik, Bapak Ustadz Nanang. Perkenalkan, saya Kartini Nur Hidayah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Neng Aisyah, saya guru kelas 5 di SDN 2 Cipuge. Pada hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik tahap praobservasi. Untuk selengkapnya, mari simak videonya. Selamat pagi Bu Neng. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Neng? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu sebaliknya? Alhamdulillah Bu Neng, kabar saya pun alhamdulillah sehat walafiat. Nah, 2 pekan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya mendapat tugas dan mohon izin untuk melaksanakan tugas supervisi akademik di kelas Ibu. Alhamdulillah Ibu berkenan dan menyetujui. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa dalam kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama, tahap praobservasi. Yang kedua adalah tahap observasi dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan praobservasi. Kita sama-sama berharap ya bahwa dengan pertemuan kita di pagi hari ini kita sama-sama dapat berdiskusi, bertukar pikiran agar pelaksanaan supervisi siang nanti dapat berjalan lancar, tidak menemukan kendala. Nah, saya juga berharap bahwa dengan kegiatan supervisi ini kita sama-sama dapat meningkatkan kompetensi akademik, terutama berkaitan dengan proses pembelajaran. Untuk membuka perbincangan kita di pagi hari ini, apa nih harapan Bu Neng dari perbincangan kita hari ini? Harapan saya pada perbincangan kali ini, yang pertama Bu, saya ucapkan terima kasih. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Ibu. Nah, harapan saya yaitu untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran. Kemudian saya juga bisa menemukan hal-hal baru, terutama dalam perangkat pembelajaran, yaitu membuat RPP berdiferensiasi. Nah, di mana nanti dalam RPP tersebut mengandung PSE yang kemudian budaya positif, begitu Ibu. Baik Bu Neng. Nah, kalau boleh saya tahu, nanti Bu Neng akan melaksanakan pembelajaran tentang apa di kelasnya? Nah, nanti saya akan melaksanakan pelajaran IPA materi tentang siklus air. Oh, tentang siklus air ya Bu Betul, ya. Ibu. Tentu saja ada tujuan pembelajarannya ya. Iya, betul, Ibu. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Bu Neng laksanakan nanti? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu dengan pengamatan dari berbagai sumber seperti gambar, handout, poster, peserta didik dapat menjelaskan siklus air, kemudian mengetahui tahapan-tahapannya, kemudian peserta didik dengan berbagai minat belajar seperti bernyanyi, menggambar, membuat kartu pop-up dan diorama dapat menjelaskan tahapan siklus air dengan benar pula, kemudian dapat membangun kesadaran peserta didik atau mindfulness dengan memberikan fokus murid dengan metode stop, teknik stop. Kemudian dengan tanya jawab saat refleksi, peserta didik dapat menentukan tindakan yang sebaiknya mereka lakukan untuk menghemat air, kemudian untuk melestarikan air dengan penuh rasa tanggung jawab atau KSE dengan pengambilan keputusan yang penuh tanggung jawab. Begitu Ibu. Luar biasa sekali ya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran nanti. Nah, jika saya ulas kembali, yang pertama itu peserta didik dengan mempelajari bahan ajar yang beragam yang sudah disediakan oleh Bu Neng, mulai dari handout, poster, video pembelajaran, kemudian kegiatan think, write, share. Peserta didik dapat menjelaskan siklus air dengan benar. Kemudian melalui berbagai minat belajar murid,
murid juga dapat menjelaskan tahapan siklus air dengan percaya diri. Dalam hal ini, Bu Neng memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan pemahaman mereka sesuai dengan yang diminatinya. Ya, ada yang bernyanyi, ada yang membuat handicraft, kartu pop up dan diorama ya. Kemudian ada juga yang menggambar. Kemudian Bu Neng juga sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kompetensi kesadaran diri melalui teknik stop dan juga kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada kegiatan refleksi. Wah, ini Masya Allah sekali ya Bu Neng. Nah, dari tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ini, apa nih area yang ingin Ibu kembangkan? Area yang akan saya kembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu tentang keaktifan murid dalam berdiskusi kelompok atau dalam pembelajaran. Kemudian mengembangkan minat belajar peserta didik sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Contohnya ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, yang saya juga mengembangkan, misalkan ada anak yang suka bernyanyi, disediakan lagu tentang siklus air. Ada juga yang dengan menggambar, ada juga dengan membuat kartu pop up dan diorama. Wah, luar biasa sekali ya area yang ingin dikembangkan oleh Bu Neng ini ya. Ingin meningkatkan keaktifan murid ya, Betul. aktif dalam diskusi maupun keterlibatan dalam proses pembelajaran. Kemudian ingin memenuhi gaya belajar murid, kemudian memfasilitasi minat belajar murid dengan menghasilkan karya-karya sesuai yang diminatinya, begitu ya. Betul. Kalau boleh tahu nih ya, apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi siang nanti? Nah, saya mempersiapkan supervisi dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran, di mana dalam perangkat pembelajaran terdapat RPP berdiferensiasi, kemudian mengandung sosio-emosional, dan mengembangkan budaya positif dalam RPP tersebut. Begitu, Ibu. Luar biasa sekali ya Bu Neng. Walaupun pada saat diskusi kemarin itu ya saya hanya menyampaikan secara garis besar bagaimana itu pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional dan penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Namun Bu Neng sudah mampu menuangkan hasil diskusi tersebut dalam RPP dan hari ini sudah selesai ya RPP-nya. Kemudian saya lihat di RPP-nya juga ini sudah menggambarkan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan Bu Neng juga sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik ya, dilihat dari kesiapannya, kemudian dilihat juga dari gaya belajarnya dan dari minat belajar murid. Kemudian RPP-nya juga sudah lengkap, ada LKPD-nya, LKPD yang dikerjakan secara berkelompok, secara mandiri, kemudian dilengkapi juga dengan instrumen penilaian, juga alat peraganya yang sudah dibuat bersama peserta didik. Nah, tadi Ibu Neng sudah menyampaikan ya tentang persiapan yang sudah dilakukan untuk pembelajaran nanti. Kalau boleh tahu, strategi apa yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran nanti ketika supervisi? Nah, strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ketika supervisi yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari 3. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten nanti saya akan menggunakan berbagai bahan ajar seperti video, kemudian gambar, handout, dan lain sebagainya. Pada diferensiasi proses, murid akan berdiskusi kelompok dan mengerjakan LKPD, kemudian saya akan mengelompokkan murid sesuai dengan minatnya untuk menghasilkan sebuah produk dan juga murid mengerjakan tugas individu. Begitu, Ibu. Kemudian ada diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan minatnya sesuai dengan pemahamannya masing-masing dan sesuai dengan minat belajarnya. Seperti yang suka menyanyi nanti ada kelompok untuk menyanyi, yang menggambar, kemudian membuat diorama dan membuat kartu pop. Begitu, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya strategi yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran nanti. Jadi Ibu akan menerapkan 3 strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi kontennya, Ibu menyediakan beragam bahan ajar dan memberikan kesempatan kepada
murid untuk mempelajari materi berdasarkan bahan ajar yang sudah Ibu sediakan tersebut. Kemudian diferensiasi prosesnya, Ibu mengkondisikan murid-murid Ibu untuk belajar secara berkelompok. Ada yang berkelompok berdasarkan kesiapan ya, kemudian ada yang berkelompok juga berdasarkan minat, dan Ibu juga menyediakan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok juga secara mandiri, begitu ya Bu Betul. ya. Kemudian strategi diferensiasi produknya, Ibu juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghasilkan karya berdasarkan pemahamannya terhadap materi, berdasarkan minatnya ya. Jadi ada yang murid yang gemar bernyanyi, mereka menyanyikan lagu Siklus Air, begitu ya. Kemudian yang senang handicraft membuat kartu pop up atau diorama. Kemudian yang senang menggambar juga bisa menggambar siklus air. Wah, menarik sekali ya strategi yang akan Ibu terapkan. Dari segala hal yang sudah Ibu persiapkan, yang sudah Ibu sampaikan, adakah hal lain yang akan Ibu tambahkan pada persiapan ini? Nah, ada beberapa hal yang harus saya persiapkan. Salah satunya saya harus mempersiapkan apabila nanti ada kendala teknis, contohnya dalam penayangan video atau penayangan lagu, nanti akan saya minimalisir kendalanya di situ, begitu Ibu. Baik ya, betul sekali ya bahwa kita harus memastikan terlebih dahulu, walaupun itu terkesan sepele, hal-hal kecil, tapi itu sangat menunjang sekali pada kelancaran proses pembelajaran. Untuk kelancaran proses pembelajaran nanti, adakah pihak lain yang membantu Ibu? Nah, pasti Bu ada. Pihak lain yang membantu saya tentunya murid. Kenapa? Karena untuk terlaksananya proses pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran harus ada kerjasama antara guru dan murid, sehingga murid sangat dibutuhkan sekali untuk menunjang proses pembelajaran ini. Begitu. Ya, wah luar biasa sekali. Jadi hal yang paling utama adalah kolaborasi dengan murid kita ya. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan ini, kapan nih akan dilaksanakannya? Nah, untuk pelaksanaannya karena kelas 5B masuknya bagian siang, insya Allah siang nanti Ibu saya akan laksanakan. Di jam berapa ya Ibu? Ya, tepatnya jam 12.30 menit. Jam 12.30, baik. Apa nih komitmen Ibu ke depannya? Nah, komitmen saya ke depannya, yang pertama, insya Allah saya akan merancang RPP yang berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Begitu Ibu. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menceritakan ya bagaimana persiapan yang sudah Ibu lakukan terkait pembelajaran diferensiasi, kemudian PSE dan budaya positif yang akan dilaksanakan. Nah, kalau boleh meminta sedikit nih, kalau Ibu berkenan ya, bolehkah Ibu menyampaikan atau bisa menyimpulkan hasil dari pembincangan kita di pagi hari ini? Nah, adapun kesimpulan dari perbincangan kita kali ini, yang pertama mungkin dalam penyusunan RPP berdiferensiasi, saya menentukan tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti gambar, handout, kemudian poster. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian siklus air dengan benar, kemudian dapat menentukan tahapan siklus air, kemudian membangun kesadaran penuh atau mindful melalui teknik stop, dan melalui refleksi dari hasil diskusi kali ini, saya dalam menentukan RPP yang pertama, tujuan dalam RPP tersebut yaitu melalui pengamatan dari berbagai sumber seperti gambar, handout, video, dan lagu tentang siklus air. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari siklus air, kemudian dapat menentukan tahapan siklus air, kemudian membangun kesadaran penuh atau mindful untuk mengembalikan fokus peserta didik dengan cara teknik stop. Kemudian melalui tanya jawab saat refleksi, peserta didik dapat menentukan bagaimana cara melestarikan dan menghemat air di rumah masing-masing dengan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian harapan saya pada saat berdiskusi ini, saya dapat meningkatkan kompetensi
dalam pembelajaran khususnya di dalam kelas. Kemudian hal yang akan dikembangkan yaitu keaktifan peserta didik serta bagaimana cara mengembangkan minat belajar mereka sesuai dengan minatnya masing. Perangkat pembelajaran yang saya telah siapkan yaitu RPP berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sesuai dengan sosioemosional dan budaya positif. Kemudian strategi yang akan saya lakukan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan terdiri dari 3, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Kemudian saya juga akan mempersiapkan atau mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kelas saat pembelajaran, baik teknis ataupun non teknis. Begitu Ibu. Wah, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Kesimpulan yang Ibu sampaikan tentu itu sangat menginspirasi bagi saya. Untuk mengakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, bagaimana nih perasaan Bu Neng sekarang setelah kita berbincang? Perasaannya sangat lega Ibu ya karena perbincangan kali ini. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu untuk berbagi ilmunya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, kemudian pembelajaran sosio-emosional dan budaya positif di kelas. Begitu Ibu. Baik, Bu Neng terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama, Ibu. Sampai jumpa nanti ya ketika observasi di kelas. Siap Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Gimana suasana hati kalian sekarang? Apa yang kalian rasakan? Senang, bahagia. Ada yang bersedih? Tidak. Alhamdulillah. Lirik kanan, lirik kiri. Siapa yang gak sekolah? Deta. Mana Deta? Sadi. Kita doakan semoga Deta cepat sembuh kembali. Amin. Amin. Tadi Ibu lihat Rio datang paling duluan. Silahkan Rio pimpin doa. Siap, duduk rapi. Teman-teman sebelum belajar kami kita berdoa mulai. Nah, sekarang kita membacakan Asmaul Husna. Sudah, sekarang kalian bacakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Dah, Bager, kalian pernah dengar lagu Tik Tik Bunyi Hujan? Nah, kita nyanyikan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Nah, kenapa ya bisa terjadi hujan? Seperti gambar di sini ada hujan. Kenapa? Tunjukkan. Siapa yang bisa jawab? Abi, gimana Bi? Karena air turun ke darat. Karena air turun ke darat. Siapa lagi hebat? Tadi sudah bisa jawab. Ada penguapan. Ada penguapan, hebat Rio. Nah, kalau tidak ada hujan, ini dampaknya bagi kita akan terjadi apa? Kekeringan. Kalau banyak hujan akan berdampak Banjir. Nah, nanti kita akan belajar materi tentang siklus air. Setelah proses pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan siklus air melalui berbagai sumber belajar seperti handout, poster, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian kalian dapat belajar secara berkelompok dengan mengembangkan minat kalian masing-masing, bisa bernyanyi, menggambar, membuat diorama, ada juga membuat kartu pop-up. Kemudian kalian dapat membangun kesadaran penuh menggunakan teknik stop. Dan yang terakhir, diharapkan nanti kalian melalui tanya jawab dalam proses refleksi, kalian bisa mengetahui bagaimana cara menghemat air
dan bagaimana cara melestarikannya. Rivaldi, kenapa lemas? Semangat atuh. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Sudah siap belajarnya? Sudah. Are you ready? Yes, I'm ready. Good. Nah sekarang coba keluarkan handout-nya dan bacaan yang tadi yang telah Ibu sediakan. Silakan kalian keluarkan buku bacaan. Kalau yang ada handout silakan kalian baca. Dan sudah? Nah sekarang tentang proses siklus air. Siklus air. Prosesnya seperti apa? Lihat sini. Silahkan kalian cari tahapan yang pertamanya itu dari mana dulu, kemudian berakhirnya di mana. Coba kamu jelaskan prosesnya siklus air itu dari mana dulu. Coba jelaskan. Wah hebat. Keren dong. Silakan. Terima kasih. Adakah yang mau bertanya tentang siklus air? Jung. Ayo bertanya. Kita tunjuk tangan dulu. Cara air turun ke bumi gimana? Cara kenapa air bisa menguap? Kenapa air bisa menguap? Tidak cukup. Ya coba. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut. Simak video tentang siklus air. Sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian air. Usaha yang kamu lakukan, tindakannya apa agar airnya selalu ada? Nah, nanti tulis kamu di sini. Ya. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kelompok. Ini hasil yang sudah kelompok kami urutkan.
ada evaporasi, kondensasi, transpirasi, presipitasi, infiltrasi. Berikut adalah penjelasan alur siklus air. Buatlah narasi tentang penjelasan tahapan siklus air yang telah dibuat secara sederhana. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Upaya apa yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian air? Tidak membuang sampah ke sungai, membuang-buang air, menghemat air. Terima kasih. Beresin tempat mejanya, beresin. Kita akan membuat handout. Kalau yang suka menggambar silahkan menggambar. Kalau yang suka bernyanyi, tadi hafalkan lagu siklus air. Yang suka membuat handout, tadi kita bikin diorama dan kartu pop-up. Sudah siap? Di sisi. Kalau ke bawah, boleh injak sini. Evan ikutan, Pak. Itu semua ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Air dari tahapannya yang menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Tahukah kawan-kawan, air dapat dilalui itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya, lalu sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Kondensasi adalah dari zat gas presipitasi
Yang Batak mah kumaha mah. Saya akan menjelaskan gambar tentang siklus air ini. Tahap pertama dalam siklus air adalah evaporasi alias penguapan, dan tahap kedua adalah kondensasi alias pengembunan. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Mulutnya tidak usah bicara dia. Pejamkan matanya. Tarik nafas dalam-dalam dari mulut, dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tidak ada yang ketawa. Pejamkan mata kamu. Sudah? Tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Keluarkan dari mulut. Pikirkan dan bayangkan. Zaki, coba ibu tanya, apa yang kalian rasakan? Rasa sudah lega semuanya. Semuanya kegiatan pembelajaran materi siklus air ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Yo, tunjuk siklus air. Yang pertama, penguapan disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi, lalu air jatuh ke bumi atau bisa disebut hujan, presipitasi, lalu masak ke bumi disebut infiltrasi. Udah, terima kasih. Pelajaran yang penting hari ini. Ya, tentang siklus air. Apalagi manfaat dari siklus air. Terus apalagi? Melestarikan air. Apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menjaga kelestarian air atau menghemat air? Tidak membuang, tidak boros ke sungai. Tidak membuang air. Proses dan kali ini kira-kira apa yang kalian sukai? Ya, menggunting, mewarnai, menempel. Itu yang kalian sukai ya. Kemudian kesulitannya apa saja? Tidak ada kesulitan, tidak ada yang membantu. Tidak ada yang membantu. Nanti kerjasama bareng-bareng ya. Jangan sambil harus bekerja sama. Jadi harus bekerja semuanya. Kalau kerja kelompok itu dikerjakan secara bersama-sama agar pekerjaan yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah, yang memerlukan waktu lama menjadi waktunya singkat, cepat. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu? Ungkapkan di papan refleksi. Silakan, kira-kira saja. Kamu tempelkan di sana. Silakan pilih. Ayo. Pulang masih ini. Dalam pembelajaran coba. Ini kenapa Ki? Tunduk. Ngantuk? Ngantuk. Kenapa ngantuk? Kenapa? Ngantuk belajarnya. Kurang tidur. Ya. Rian, kenapa Rian? Ini sedih kunaon? Siapa yang galau? Dia Rian Wiki. Kalau malam
kurang segelas. Nggak boleh ya, jangan tidur terlalu malam. Kalian kenapa? Hah? Kenapa ngantuk? Dicukupkan sekian. Terima kasih kepada kalian yang telah dan masih bersemangat untuk belajar. Nah, besok kita akan belajar materi tentang keragaman budaya. Tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Ya, nah sekarang kita nyanyikan dulu lagu Bubuy Bulan. Saja membuat poster tentang bagaimana cara melestarikan air, atau boleh memilih bagaimana cara menghemat air. Siap? Siap. Yes. Jadi jangan main, langsung pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.